telah kami sediakan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dalam acara ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Mulya Siregar selaku anggota Badan Dewan Pengawas Asbisindo. Dan selanjutnya untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Hani Nur Samsi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah
yang Maha Agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala keberkahan bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perjalanan Asbisindo hingga saat ini merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Sejalan dengan tema yang diangkat pada hari ini, yaitu peningkatan produk unggulan bank syariah dalam mendukung pertumbuhan inklusi keuangan syariah. Hal ini menjadi semangat kita bersama untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi perekonomian nasional. Dan sebelum kita membahas lebih jauh terkait tema tersebut, marilah kita saksikan bersama video journey Asbisindo berikut ini. Berikan aplaus untuk kita semuanya. Tentunya seluruh perjalanan dan pencapaian Asbisindo hingga saat ini tidak terlepas dari kepemimpinan yang kuat serta komitmen bersama dalam mendorong kemajuan industri keuangan syariah di Indonesia. Untuk itu, marilah kita simak welcoming speech oleh Ketua Umum Asbisindo dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia kepada Bapak Anggoro Eko Cahyo. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner OJK Bapak Dian Edianare. Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan tadi ternyata Pak Dian ini kali pertama hadir di BSI Tower. Pak Dian hadir bersama Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas OJK, Bapak Deden. Juga ada Ibu Esti di sini, dan seluruh jajaran yang hadir. Ketua Badan Pengawas Asbisindo, Bapak Mulyawan Hadad, beserta jajaran pengawas yang hadir, ada Pak Mulya Siregar juga hadir di sini. Ketua Dewan Pakar sekaligus Komisaris Bank Syariah Indonesia, Bapak Kiai Haji Muhammad Hidayat, serta jajaran Dewan Pakar yang hadir. Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia, Bapak Muhajir Effendi, beserta jajaran komisaris yang hadir, ada Bu Feli Sitas di sini juga hadir. Ketua Dewan Pengawas Syariah, Bapak Kiai Hajan, dan juga para anggota DPS yang hadir. Rekan-rekan Direksi Bank Syariah yang hadir pada pagi ini, para undangan sekalian, puji syukur bisa berkumpul hari ini untuk halal bihalal. Dan karena masih suasana Syawal, kami mengaturkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat datang di BSI Tower. Sebenarnya gedungnya ini belum diresmikan nih Pak Dian. Rencananya Pak Presiden mau meresmikan langsung, rencananya kemarin waktu bulan Ramadan, tapi ternyata bergeser. Kita tunggu Pak Presiden saja, tapi kita sudah gunakan. Gedung ini hampir penuh, sebagian besar adalah tim IT di sini, timnya Pak Muharto, dan juga kami masih sesekali kemari Pak Dian. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami mendapat kesempatan menjadi tuan rumah
Dan sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan pengurus Asbisindo periode 2025 dan 2027. Ketua saya sendiri, Anggoro Eko Cahyo, Sekjen Pak Koko. Pak Koko yang paling ini sibuk biasanya, karena saya sering nggak bisa, pasti Pak Koko yang mewakili. Lalu Bendahara Umum Pak Alex Sofyan Nur dari BSN. Ketua 1 bidang bisnis Pak Bob Ananta, bareng saya di BSI. Lalu Ketua 2 regulasi Pak Panji dari Siambi Niaga Syariah. Ketua 3 edukasi Pak Halim dari Bank Lonos Syariah. Pak Halim pernah ngasih saya hadiah skipping Pak, karena Pak Halim sering skipping, jadi saya disuruh skipping juga. Ketua 4 sosial komunikasi Pak Arif Setiahadi dari BJS Syariah. Kelihatannya belum hadir ya. Biasanya hadir kok. Ketua 5 penguatan PPRS Pak Alfi Wijaya. Belum kelihatan ya. Baik, itu beberapa yang saya perkenalkan, tapi lainnya pasti sudah juga kenal. Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan 3 hal utama sebagai welcoming speech, tapi juga sedikit menyentuh apa yang menjadi tugas kita, karena kemarin beberapa hari yang lalu kami juga mendapatkan surat dari OJK untuk Asbisindo lebih aktif lagi, dan ini menurut kami adalah tantangan yang baik dari OJK, karena di ruangan inilah yang akan menentukan apakah perbankan syariah bisa lari kenceng atau jalan di tempat. Jadi Bapak Ibu, tantangan itu menurut kami tantangan yang sangat baik, maka kami ingin sedikit melihat bagaimana industri highlight untuk melihat bagaimana dinamika di industri kita saat ini. Yang kedua, apa challenge dan opportunity. Tentu kita sama-sama tahu bahwa kita punya peluang besar, tetapi tantangannya juga besar. Yang ketiga, winning proposition. Jadi pada saat pelantikan pengurus yang lalu, Pak Mulyaman Hadad memberikan challenge buat kita di pengurus baru. Challenge-nya kira-kira begini, perbankan syariah harus punya winning proposition supaya orang melihat kenapa orang harus ke perbankan syariah. Nah dari situlah kami pengurus terchallenge untuk berpikir apa ya, dan kita akhirnya rapat dan membahas perihal apa winning proposition yang kita buat. Dan nanti kita akan sedikit sentuh. Baik, yang pertama kita bicara industri highlight. Bapak Ibu, kita tahu selama 2 dekade ini market share syariah di gambar ini itu tumbuh dari 1% ke 7%. Tapi kita tahu bahwa pertumbuhan ini bukan semata karena pertumbuhan organik. Kenapa? Karena setiap lonjakan yang signifikan kalau kita lihat di sana itu selalu bertepatan dengan intervensi kebijakan dan konsolidasi struktural. Jadi peningkatan market share ini memang ada pertumbuhan organiknya, tetapi momentum-momentum intervensi kebijakan, momentum konsolidasi struktural itu yang juga punya kontribusi besar untuk peningkatan market share. Dan ini menegaskan bagi kita bahwa strategi top down itu cukup efektif untuk memperbesar size kita di industri. Itu satu hal. Jadi ke depan akselerasi market share ini membutuhkan kelanjutan kebijakan yang lebih terkoordinasi. Karena kita lihat top down itu punya impact, selain organik, maka kita juga berharap nanti koordinasi, kolaborasi akan semakin baik karena top down itu memang masih efektif untuk industri yang memang baru mulai tumbuh. Dan di slide berikutnya kalau kita lihat, Indonesia ini kan memang menunjukkan hal yang paradoks ya di perbankan syariah. Kalau kita lihat pertumbuhan aset perbankan syariah itu kita cukup kompetitif, tetapi kalau kita lihat jumlah penduduk dan market share-nya, kita masih sangat di bawah. Jadi kita melihat begini, poinnya adalah kita tantangan utamanya bukan pada demand-nya, tetapi bagaimana penetrasi kita di market-nya. Jadi demand-nya harusnya ada, karena jumlah penduduknya besar dan kita melihat pertumbuhannya juga baik di Asia Tenggara. Tetapi kok masih kecil. Nah ini yang menjadi tantangan dan kami melihatnya tentu saja kami di Asbisindo tantangannya adalah bagaimana kita memperbesar penetrasinya dan juga struktur industrinya. Nah ini dari sisi peluangnya. Tetapi kalau kita lihat tantangannya,
Kita tahu bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah itu masih rendah. Berdasarkan surveinya OJK, literasi 43%, inklusi baru 13%. Rasanya ini fakta yang memang harus kita cari solusinya. Yang kedua, dari sisi lain karena kita bicara penetrasi, kita bicara strategi eksekusi, maka kebutuhan akan investasi di IT dan digitalisasi tentu akan jadi besar. Karena market yang besar, kita harus penetrate dan kita nggak efisien nih kalau harus pakai cabang. Inilah yang kita lihat bahwa tantangan ini penting karena skala bagi kita perlu untuk bisa penetrate market. Jadi skala kita yang masih terbatas itu terasa sekali. Kalau lihat di slide ini, perbankan syariah jumlah kantor cabangnya kurang lebih baru 2.000-an. Tapi kalau kita bicara bank konvensional sudah 22.000. Jadi 1/10. Jadi memang skala ini penting. Maka ini yang harusnya kita catch up dengan digitalisasi. Di sisi lain kita juga melihat data bahwa produktivitas kantor-kantor cabang kita itu masih di bawah produktivitas kantor cabang konvensional. Jadi tantangan lainnya juga adalah bagaimana people kita di perbankan syariah memang harus bisa compete dengan perbankan konvensional karena pada kenyataannya produktivitinya masih lebih rendah. Tadi IT digitalisasi sudah kita bahas, dan yang terakhir pada saat yang sama juga kita lihat keterbatasan permodalan. Ini jadi bottleneck bagi perbankan syariah untuk bisa mendorong inovasi. Jadi Bapak Ibu, tantangan-tantangan ini menegaskan bahwa intervensi struktural tadi seperti yang di depan itu dan kebijakan lebih terkoordinasi itu penting bagi industri perbankan syariah. Jadi terima kasih Pak Deden dan juga Pak Dian yang selama ini sangat mendukung. Mudah-mudahan ke depan kebijakan-kebijakannya terus bisa bersama-sama kita dorong bersama karena industri perbankan syariah ini harus tumbuh dan mimpi kita bersama adalah menjadi 20%, enggak hanya 7,5%, jadi 20%. Karena tetangga kita sebelah Malaysia sudah 46%. Jadi rasanya kita harus punya cara yang bisa tumbuh 20%. Paling tidak tembus angka psikologis lah 10%. Masa 7,5% enggak tembus-tembus ya. Bapak Ibu, di sisi lain kalau kita melihat kami punya riset internal yang menunjukkan bagaimana preferensi syariah di masyarakat Indonesia. Kami melihat ini sebagai sebuah peluang karena dalam 10 tahun terakhir preferensi masyarakat itu meningkat dari 46% menjadi 60%. Kita lihat betul bahwa preferensi ini jadi modal buat kita. Tadi dari sisi demand-nya sudah mulai terbuka, preferensinya sudah meningkat dan preferensi ini meningkat karena apa? Karena tadi kita lihat kesejahteraan masyarakat sudah makin membaik dan kita semua di industri mungkin sudah mulai banyak mengedukasi walaupun menurut saya masih belum cukup karena inklusinya masih rendah dan tentu saja produk-produk semakin baik. Jadi Bapak Ibu memang kata kuncinya kita di Asbisindo harus semakin kuat kolaborasinya karena kita harus mengedukasi masyarakat yang sebenarnya sudah terliterasi tetapi dia belum mau membuka atau bergabung dengan bank syariah. Jadi harus terus-menerus diedukasi tentang perbankan syariah. Kami sendiri kadang-kadang kalau dalam pertemuan-pertemuan juga sering di-challenge oleh banyak pihak. Ini BSI ini bank konven yang dibungkus-bungkus syariah atau bank syariah beneran? Itu kan sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita berangkat dari kekurangpahaman. Jadi memang tugas kita lah untuk sama-sama di Asbisindo menggalang kolaborasi dan sinergi supaya kita bisa lebih kuat. Nah ini nanti peran sekretariat juga jadi penting untuk kita bisa punya program-program yang baik. Di sisi lain, kalau kita lihat bagaimana komitmen Pak Presiden, yang di dalamnya terlihat bahwa ekonomi syariah masuk dalam agenda nasional, dan Pak Presiden selalu menyampaikan dua hal, pertumbuhan dan pemerataan. Rasanya kalau kita bicara perbankan syariah, konsep keadilan, konsep transparansi adalah konsep yang paling kuat di perbankan syariah. Jadi harusnya ekonomi syariah adalah yang paling relevan jika agenda nasional adalah pertumbuhan dan pemerataan. Jadi ini banyak hal yang sudah menjadi faktor pendorong, tadi demand-nya sudah di situ, preferensi meningkat, pemerintah pun juga punya arah ke sana, dan didukung langkah konkret oleh pemangku kebijakan. OJK sudah membentuk komite pengembangan keuangan syariah, begitu juga Bank Indonesia, lalu Kementerian Haji dibentuk, dan juga Kenex. Jadi sebenarnya sudah banyak stakeholder yang bersama-sama, tinggal bagaimana kita semakin kuat menjahit kolaborasinya agar tadi
literasi dan edukasi dan inklusinya meningkat. Bapak Ibu tadi sempat sedikit saya singgung karena kita sama-sama punya mimpi untuk perbankan syariah bisa punya market share 20%, jadi slide berikutnya. Tentu saja ini aspirasi kita bersama, semakin besar kuenya, semakin besar juga peluang bisnis di masing-masing perbankan syariah. Dan kita memang berharap dengan cara apa? Dengan cara kita sebagai agent of development. Bagaimana kita menghadirkan pertumbuhan yang berkeadilan karena konsep syariah ke seluruh pelosok negeri. Ini yang mesti kita dorong. Dan yang kedua, bagaimana kita memodernisasi bisnis model kita. Kita mesti bisa memastikan bahwa layanan kita itu kompetitif, juga efisien, dan relevan bagi generasi digital. Relevan buat anak-anak muda. Yang menurut kita itu adalah future customer kita yang potensinya besar dan belum semua mereka ke bank syariah. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Dan tentu saja kita berharap bahwa perbankan syariah ke depan menjadi tempat para talent masa depan di Indonesia. Karena kalau talent-talent di perbankan syariah akhirnya menempati posisi-posisi strategis, maka ekonomi syariah tidak hanya ditopang oleh perbankan syariah, tapi di semua lini industri, bahkan di pemangku kepentingan, kalau mereka berasal dari perbankan syariah, harusnya mereka punya komitmen yang kuat terhadap ekonomi syariah. Jadi ini mimpi kita, tidak hanya bicara mengenai bisnis, tapi kita mendevelop talent di semua bank syariah, supaya mereka nanti tersebar kepada seluruh industri, yang akhirnya industri akan memperkuat komitmen kepada ekonomi syariah. Bapak Ibu, slide berikutnya, ini yang kami, Pak Prof. Mulyaman menjawab tantangan Bapak, bagaimana pengurus punya winning proposition. Waktu itu kami di Surabaya bersama beberapa pengurus yang hadir dan juga para pimpinan bank syariah sempat berkumpul. Kita mencoba merumuskan sebenarnya winning proposition bank syariah itu apa. Kami melihat bahwa perbankan syariah itu yang mau kita dorong adalah perbankan dengan solusi keuangan yang adil dan transparan. Kenapa? Karena inilah bagian prinsip syariah dan kalau kita terjemahkan bagaimana di konteks adil ini kita menegakkan hak dan kewajiban untuk pemerataan ekonomi umat dan juga kesetaraan kesempatan untuk berkembang. Jadi proposisi ini yang mau kita bangun di perbankan syariah dan yang kedua juga transparan, adil dan transparan. Jadi menjamin tata kelola yang baik agar meningkatkan kepercayaan masyarakat secara profesional dan berintegritas. Jadi ini dua hal yang mau kita bangun. Kenapa? Karena ini kita melihat selaras dengan asas cita dan makosid syariah. Mendorong ekonomi yang inklusif, bernilai tambah, peningkatan daya saing industri halal di pasar global, dan dari desa untuk Indonesia, pemerataan ekonomi berbasis syariah. Jadi kata-kata kuncinya bagaimana pertumbuhan dan pemerataan menjadi solusi yang diberikan oleh bank syariah. Ya ini kita di perbankan syariah memposisikan seperti itu Pak Prof. Mulyaman. Mudah-mudahan nanti Prof bisa memberikan masukan lagi penajaman tentang winning proposition ini, tapi paling tidak kata kunci adil dan transparan itu akan menjadi kata kunci pada saat kita bicara apa itu perbankan syariah. Bapak Ibu, terakhir karena kita fokus pada adil dan transparan dan karena kami di Bank Syariah Indonesia melihat bahwa kewajiban mengedukasi, kewajiban meningkatkan literasi dan juga inklusi adalah tugas kita bersama. Maka saya mengajak ke Bapak Ibu, para pimpinan di perbankan syariah untuk ayo kita sama-sama mengedukasi. Mungkin kita sendiri yang harus turun. Karena kami melihat beberapa edukasi yang dilakukan oleh banyak pihak, kadangkala mungkin dianggap itu adalah orang yang kita minta, atau itu adalah talent, atau itu adalah influencer, atau itu adalah KOL. Kemarin beberapa bulan lalu saya mencoba di BSI untuk saya sendiri yang berbicara. Tapi saya bilang sama teman-teman di KOM, saya ini masuk ke perbankan syariah belum lama. Jadi kalau pakai istilah-istilah yang terlalu sulit mungkin saya juga nggak fasih. Tetapi saya ingin mengedukasi dengan bahasa-bahasa yang sederhana saja. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan saya mencoba menjelaskan bagian dari edukasi dan literasi. Dan saya menjelaskan ini dalam konteks di perbankan syariah. Jadi di konteks yang memang umum, tidak untuk BSI. Jadi saya izin share sedikit bagaimana upaya kami dan kami melihat responnya cukup bagus.
banyak yang memberikan komen bahwa oh ternyata syariah seperti itu, ternyata enggak seperti yang saya kira. Jadi kata kuncinya adalah mungkin kita sendiri harus turun, karena kalau kita yang bicara langsung, paling tidak kredibilitinya lebih baik karena yang ngomong adalah pelakunya langsung, bukan talent, bukan influencer. Dan di sisi lain dampaknya ya saya mendapat banyak masukan, banyak komen baik positif maupun negatif. Tapi menurut saya itu bagian penting sehingga kita bisa tahu, oh ternyata dari pertanyaannya kita sadar bahwa ternyata masih sebasic itu pemahaman tentang bank syariah. Jadi izin saya share sedikit video pendek yang membahas tentang denda. Karena ada beberapa yang bertanya, kenapa kok bank syariah mengenakan denda, bukankah itu riba? Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya rasa perlu kita jawab bersama dengan cara masing-masing. Saya memilih dengan cara berkomunikasi sambil ngobrol. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit mengangkat mengenai literasi mengenai syariah. Silakan, putar. Terima kasih untuk masukan dan komentar di video literasi saya sebelumnya. Saya lihat banyak yang bertanya di kolom komentar, pertanyaannya begini, Pak, di bank syariah kok masih ada denda? Bukannya riba ya? Pertanyaan ini sangat penting dan jawabannya sering keliru dipahami. Dalam akad syariah, kita sepakat di awal kalau ada keterlambatan yang disengaja, ada konsekuensi. Dan konsekuensi ini bukan untuk mencari keuntungan bank. Dalam tata kelola keuangan syariah, dana dari denda dipisahkan dari pendapatan bank. Artinya tidak diperhitungkan sebagai laba. Dan dikelola secara khusus untuk tujuan sosial dan kemaslahatan. Jadi, denda di bank syariah bukan instrumen profit. Fungsinya untuk menjaga komitmen agar transaksi tetap adil bagi semua pihak dan agar sistem berjalan tertib dan saling menghormati kesepakatan. Ibaratnya kalau kita lagi olahraga di lapangan, ketika terjadi pelanggaran, ada kartu peringatan. Ini kan bukan karena wasitnya benci pemain, tetapi supaya permainan tetap adil. Sehingga denda di syariah juga sama prinsipnya, agar tetap terjadi fair play dalam akad. Tapi kalau nasabah benar-benar dalam kondisi sulit gimana? Pertanyaan bagus ya. Kita dorong solusi yang manusiawi. Contohnya restrukturisasi, musyawarah, yang tujuannya untuk cari jalan keluar bersama. Karena prinsip syariah itu menjaga keadilan dan berkelanjutan, bukan menghukum. Kalau masih ada yang ragu tentang keuangan syariah, ayo tanya aja, kita belajar bareng. Ya. Jadi akhirnya kami mencoba menggunakan cara tersebut untuk mengedukasi dan memang itu approach-nya adalah syariah, tidak spesifik bank syariah BSI, tapi itu syariah. Jadi saya mengajak bapak-bapak yang sudah lebih berpengalaman dalam perbankan syariah, kita edukasi langsung aja. Kayaknya kita harus turun langsung supaya mereka yakin, karena yang bicara adalah kita adalah pelakunya. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa sedikit mendukung dan sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan halal bihalal hari ini. Terima kasih sudah hadir dan mudah-mudahan kita bisa terus memperjuangkan ekonomi syariah menjadi 20%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anggoro Eko Cahyo atas welcome speech yang sangat inspiratif. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya marilah kita simak arahan dari Ketua Badan Pengawas Asbisindo dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara. Kepada Bapak Mulyaman Dihadat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati tuan rumah dan juga sekaligus Ketua Asbisindo Pak Anggoro dan seluruh pengurus Asbisindo yang saya hormati, direksi dan komisaris Bank-bank syariah, ada senior saya di sini Pak Muhajir Effendi, dan kita gembira pada hari ini hadir Pak Dian Edianarai dari OJK,
Pak Dadan juga dari OJK. Hadirin sekalian, ya saya tidak sebut satu persatu. Terima kasih Pak Ketua atas apa namanya uraian yang menurut saya penting sekali. Saya tadi berangkat ke sini tuh berpikir apakah saya perlu pidato pendek atau pidato panjang gitu. Kalau versi singkat saya kira selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita diberi kesempatan berjumpa Ramadan tahun depan, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai kan gitu. Tapi saya pikir kok sayang sekali waktu kita berkumpul bersama ini kalau tidak diisi oleh hal-hal yang kira-kira bisa menjadi bahan pikiran kita bersama. Pada pagi hari ini saya memberi kesimpulan yang mungkin terlalu cepat. Tapi belajar dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kesimpulan saya itu apa terhadap ekonomi syariah di Indonesia itu? Semua sudah komplit, but not yet orchestrated. Jadi semua sudah jelas, tadi Pak Ketua, Pak Anggoro bercerita kita sudah punya ini, kita sudah punya ini, kita sudah ini. Tapi kayaknya ada paradoks yang masih kita lihat. Jadi saya mudah-mudahan tidak terlalu cepat kesimpulan saya. Tapi rasanya ini mungkin perlu kita jadi bahan pikiran bersama. Di waktu yang baik ini mumpung di awal tahun dan suasananya masih suasana memaafkan. Saya akan mulai dari apa yang kita sebut sebagai paradoks. Tolong next. The paradox in nutshell. Di sebelah kiri itu what we have, di sebelah kanan what we lack. What we are lacking. Kita punya complete infrastructure across finance, halal industry dan sektor social sector, tapi kita lacking the seamless integration between these two pillars. Jadi kelengkapan yang kita miliki, tapi kita tidak punya seamless integration. Saya jadi ingat buku yang ditulis oleh Pak Prabowo, presiden kita terkait dengan paradoks, Indonesian Paradox. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, ruah melimpah, tapi pendapatan rakyat kita masih relatif rendah. Itu yang kita sebut sebagai paradoks. Salahnya di mana ya? Saya kira paradoks seperti ini mungkin bisa jadi pertanyaan ataupun diskusi kita. Jadi kita bisa melihat kita punya complete infrastructure, tapi kita lacking di dalam integration. Kita sudah punya strong regulatory framework, supervisory framework, fondasi recognition dari global dan lain sebagainya, tapi kita masih merasa bahwa coordinated orchestration of policies and players masih perlu kita tingkatkan. Kita punya pasar yang luas dengan penduduk muslim yang besar, tapi kemudian market share masih kecil. Kita sudah punya political will yang tinggi sekali. Sudah ada di RPJPM yang dibuatkan oleh Bappenas. Sudah begitu kuat komitmen pemerintah dan lain sebagainya. Tapi kita merasa ada sesuatu yang belum optimal kita lakukan. Ini mungkin yang kita sebut sebagai paradoks. Dan saya kira mungkin ini bisa menjadi acuan kita untuk bagaimana kita kemudian mengorkestrasikannya. Next. Kita punya visi bahwa Indonesia akan menjadi global halal hub di tahun 2029. Visi ini di backup dengan banyak hal. Ini ada beberapa hal saja yang saya kutip di sini. Pertama, Islamic economy clearly stated di dalam RPJMN 2025-2029. Artinya sudah ada payung yang very strong ya, untuk menumbuhkan Islamic economy ini. Kemudian ada long term vision Indonesia Emas tahun 2045. Bagaimana alignment-nya dan lain sebagainya. Bahwa ada target 56% GDP contribution from Islamic finance by 2029.
Jadi kita punya mimpi di tahun 2029 kontribusi GDP dari Islamic economy itu akan mencapai 56% dari GDP. Hari ini masih sekitar 45 sampai 46%. Jadi visi kita adalah bagaimana kemudian cita-cita besar kita bersama itu harus kita dukung dengan orkestrasi yang solid dan kuat. Berikut ini saya akan gambarkan kenapa kita katakan kita sudah komplit. Next please. The complete picture achievement today. Di sebelah kiri apa saja areanya, kemudian achievementnya di sebelah kanan. Saya tidak akan terlalu dalam di sini, intinya ada 4 area yang merepresentasikan bahwa kita sudah komplit. Islamic finance, saya ambil contoh, saya kira sudah komplit. Tidak hanya bank syariah, kita punya pegadaian syariah, asuransi syariah, semua lembaga-lembaga keuangan kita punya lembaga keuangan syariah. Saya kira ini perkembangan yang luar biasa. Achievementnya aset sudah mencapai lebih dari 10.000 triliun tahun 2025, BSI menjadi national champion, Bullion ecosystem di launch tahun 2025 yang lalu dan seterusnya. Intinya di Islamic finance saya kira the completeness itu kayaknya kok sudah kita lihat. Kemudian pilar kedua di bidang completeness tadi itu adalah halal industry. Ekspor halal industri itu mencapai 41,4 billion US dollar tahun lalu, tahun 2024 maksud saya. Ini data terakhir yang saya dapat tahun 2024. Food and beverage 33,5 billion, fashion 6,8 billion, dan seterusnya. Ya, saya kira halal industri sudah tumbuh. Infrastrukturnya sudah ada di sana sini. Tapi penggerak dan aktivis halal itu seperti terkesan jalan sendiri-sendiri. Ya, jadi ada asosiasi halal di mana-mana itu. Ya, saya kenal beberapa teman dan masing-masing memimpin halal association. Kemudian completeness berikutnya adalah regulatory infrastructure. Next please. Di bidang ini saya kira kita juga sudah merasa komplit. Saya yang lama di regulasi dan supervisi rasanya kok sudah banyak sekali energi yang kita alokasikan untuk membangun infrastruktur regulasi dan supervisi. Mudah-mudahan ini betul-betul menggambarkan completeness yang kita sudah capai. Kemudian di bidang social finance, JISWAF, rasanya sudah cukup banyak aturan. Tapi kita menyadari bahwa masih banyak untapped potential bisnis yang menurut banyak perhitungan itu bisa mencapai 180 triliun di bidang wakaf yang diintegrasikan dengan sistem perbankan syariah. Ini saya dapat angka dari salah satu analis perbankan syariah. Bapak Ibu sekalian, ini 4 hal yang merepresentasikan kekomplitan industri ekonomi Islamic economy lah, bisa dikatakan begitu. Nah, kemudian berikutnya, next please. But not orchestrated reality ini kita lihat. Nah, ini saya ambil beberapa indikator saja yang menggambarkan not yet orchestrated. Karena di sana sini kita masih melihat apa yang disebut gaps. Jadi ada integration paradox. Yang nomor 1 itu integration paradox, mudah-mudahan bisa terlihat. Integration paradox ini terutama antara keuangan dengan sektor real syariah. Keuangan syariah ini tumbuh lebih cepat dari sektor real syariah. Atau boleh dikatakan keuangan syariah lebih besar pertumbuhannya dibandingkan halal industri lah kira-kira begitu. Saya melihat masih ada gap dan potensial area untuk diorkestrasikan lebih lanjut.
Gap berikutnya adalah market share gap. Kita tadi Pak Anggoro mengatakan masih 7-8%. Padahal kita selalu bilang pasar kita besar sekali. Dan seterusnya, saya kira ini udah cerita lama. Ya. Tapi kita lihat ini menjadi satu paradoks, satu gap yang harus menjadi perhatian. Kemudian juga ada yang kita sebut supply chain vulnerability. Karena masih sekitar 70% dari industrial materials itu kita impor. Yang mestinya menjadi potensi untuk meng-create integrity, risiko, terutama for halal certification dan seterusnya. Kemudian yang keempat, social finance fragmentation. Ini juga potensi G-Swap ini luar biasa, kita sudah dengar ini puluhan kali mungkin. Tapi bagaimana ini betul-betul powerful dan berdampak, bagaimana membangun kerjasama antara formal institusi dengan kegiatan sosial ini, kayaknya kita masih kurang. Jadi kita masih katakan potensinya sekian, dan rasanya kita cukup puas dengan kalimat itu. Ya. Padahal mungkin masih banyak yang perlu kita lakukan. Kemudian yang terakhir ini digital disconnect istilahnya, karena masih terbatas integrasi between halal platform, Islamic banking aplikasi, e-commerce, dan social finance collection. Ini kalau saya ditanya, kalau gitu gimana Pak caranya? Mari kita pikir sama-sama, saya juga belum dapat jawabannya. Tapi ini kadang-kadang kita pandai ini mengungkap persoalan, tapi kalau ditanya solusinya kadang-kadang kita masih terus bertanya-tanya. Jadi ibarat menyusun skripsi itu baru sampai bab 2. Ketika kita mendefinisikan masalah kita pandai. Tapi ketika mencari solusinya kita kadang-kadang tergopoh-gopoh. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bisa membantu membangun orkestrasi, banyak opportunity. Ini next, tolong. No, sebelum ini. Ya. Yeah. Opportunity, what orchestrated unlocks? Apa yang bisa di-unlock kalau kita bisa melakukan orkestrasi yang jadi pertanyaan kita tadi? Satu sisi kita komplit, sudah semua, ibaratnya kalau mau bikin kue, seluruh items, bahan baku membuat kue sudah komplit. Tapi kok kenapa kuenya jadi nggak enak gitu. Nah ini tantangan kita. Ya. Jadi sebelah kiri itu kalau kita melakukan orkestrasi, di sebelah kanan kita akan mampu meng-unlock apa saja. Jadi dua, ini pasangan kiri dan kanan itu menjadi pasangan. Jadi kalau kita bisa mengorkestrasikan industri keuangan syariah dengan halal ekonomi, nomor 1 itu, maka ini akan menjadi reinforcing cycle of economic growth di sebelah kanan. Artinya sektor real dengan sektor keuangan dia bisa terintegrasi satu sama lain. Kemudian kalau kita bisa mengintegrasikan social fund dengan productive sector di sebelah kiri, maka kita akan memperoleh sustainable development funding yang besar. Kalau kita bisa orkestrasi digital platform dengan seluruh pilar yang tadi saya sebutkan, maka akan terjadi conveniency, experience yang lompat ya, tumbuh dengan sangat signifikan. Dan yang kelima, yang terakhir, kalau kita gabungkan global recognition yang kita sudah punya, karena kita secara global kan berada di ranking yang cukup relevan, yang cukup mampan tadi Pak Ketua menyampaikan kepada kita ranking kita. Secara global kitanya sebetulnya kita recognition-nya sudah ada. Tapi kalau kita linkkan dia dengan integrated ecosystem, maka kita akan tidak hanya akan ada FDI masuk ke Indonesia, tapi saya kira juga kita betul-betul menjadi the true global hub yang ada di bidang ekonomi syariah. Bapak Ibu sekalian, kalau begitu bagaimana caranya? Nah,
Next. Dari beberapa banyak analisa terkait dengan ini, ada satu yang kemudian menjadi solusi, yaitu ecosystem based development. Ecosystem based itu pendekatan berbasis ekosistem sekarang sedang jadi model. Karena kalau ekosistem di satu sisi yang lain adalah stand alone. Jadi kalau ada bank perkreditan rakyat stand alone, tidak punya jaringan aplikasi, tidak ada interkoneksi dan lain sebagainya, itu ruangan untuk tumbuh dan berkembangnya lebih kecil dari mereka yang berada di dalam suatu ekosistem. Penelitian yang dilakukan oleh McKinsey di Amerika, beda antara mereka yang berdiri sendiri stand alone dengan mereka yang ada di ekosistem itu 30% potensi bisnisnya jauh lebih tinggi dari mereka yang ada di dalam ekosistem. Jadi ekosistem itu memberikan ruangan yang lebih luas untuk tumbuh dan berkembang. Perbankan syariah ketika ingin memberikan kredit kepada UMKM, pembiayaan maksud saya kepada UMKM, tentu saja melihat apakah usaha UMKM ini jelas enggak, siapa standby buyernya, bagaimana jaminan pasarnya dan lain sebagainya. Artinya dia lebih confident kalau kemudian memberikan UMKM yang berada di dalam suatu ekosistem ketimbang dia berdiri sendiri. Sehingga bisa mengurangi risiko, membuka akses finance yang lebih luas dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ekosistem itu bisa menjadi solusi. Kenapa? Nah ini yang sebelah kiri itu the role of ecosystem, yang sebelah kanan itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh ekosistem. Jadi secara singkat bisa saya sampaikan, ekosistem itu bisa membangun satu istilahnya cycle, creation cycle. Dia menambah value terus, karena dia akan muter terus dalam satu ekosistem. Kemudian karena dia di dalam ekosistem, dia bisa terbebas dari friksi, satu sama lain saling bersinggungan, karena mereka di dalam satu ekosistem yang saling melengkapi. Kemudian tentu saja kita berada di ekosistem itu jauh lebih dipercaya, karena dibanding kita berada di luar ekosistem. Jadi ekosistem itu memberikan garansi dan confidence. Ekosistem bisa menjadi value maximizer, dan kemudian ekosistem bisa menjadi landasan untuk kita buka akses ke tempat yang lebih luas, termasuk global access. Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan itu bisa kita lihat kalau kita bisa manfaatkan ekosistem itu dengan baik. Karena kemudian membuka akses finance, kemudian mengurangi hambatan, barrier, kemudian implementasi end to end, dan kemudian bagaimana alokasi G-Swap to productive sector, dan tentu saja bagaimana mengundang investor. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar pancingan saja. Mudah-mudahan asosiasi Asbisindo bisa menjadi, karena Asbisindo kan bicaranya industri secara keseluruhan. Mudah-mudahan bisa membangun satu ekosistem yang kemudian bisa dinikmati bersama seluruh industri keuangan syariah. Kita ini ibarat ikan yang hidup di dalam satu kolam. Ikan di dalam kolam itu ada yang besar seperti BSI, ada yang kecil seperti bank-bank syariah yang selama ini ada. Tapi kita hidup bersama di dalam satu kolam. Kebersihan kolam itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Bagaimana secara reguler kolam itu airnya ditreat secara reguler dan lain sebagainya, itu menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Jadi oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita untuk membangun ekosistem sehingga kemudian ekonomi syariah bisa tumbuh dan berkembang. Bapak Ibu sekalian, karena waktu mungkin saya menggambarkan
Ini 2 terakhir, kira-kira strateginya seperti apa? Ini ada kesimpulan strategi, tolong next solution. Ini bisa jadi bahan diskusi, kita garap lah kalau boleh dibilang digarap, kalau ada masih kurang terkait dengan regulasi, regulatory consolidation, ada tidak aspek regulasi yang perlu kita tambah atau kita kurangi, sehingga bisa membangun ekosistem yang terintegrasi, membangun orkestrasi tadi, kemudian bagaimana lokalisasi supply chain harus dibangun dengan integrasi tadi, sehingga muncul lokalisasi, sehingga mengurangi import yang tadi 70% mungkin bisa kita turun, bisa sampai 50% atau kurang dari 50%. Kemudian strateginya membangun linkage antara keuangan dengan sektor real. Ini tantangan yang dari dulu sebetulnya. Jadi kalau kita hidup sendiri-sendiri, linkage ini memang sulit untuk kita capai. Kita bangun digital ekosistem terintegrasi, digitalnya juga bisa kita pikirkan untuk mendukung ekosistem. Dan yang terakhir adalah produktivitas yang perlu kita dorong, terutama di bidang social finance, JSWAP dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita perlu melihat ke atas makro ini. Karena hari-hari ini kita mungkin apakah karena dampak harga minyak naik, perang dan lain sebagainya, kita sibuk bagaimana NPL tidak naik, bagaimana kita jaga likuiditas. Mungkin kita setiap hari sibuk dengan hal seperti itu. Tapi kadang-kadang kita kehilangan perspektif. Nah, perspektif ini yang mungkin kita perlu gambarkan agar kemudian Bapak dan Ibu sekalian akan jelas alignment antara apa yang kita kerjakan sehari-hari dengan apa yang mesti kita bangun sebagai tanggung jawab dari bagian dari industri secara keseluruhan. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya, Indonesia has built the complete Islamic economy. Pertama, world class finance, Islamic banking yang kita sebut sudah world class, ya. Dukungan dari OJK, dukungan dari BI, pemerintah dan lain sebagainya, dan sektor finansial yang menjadi lokomotif. Karena setuju atau tidak setuju, sektor finansial itu menjadi lokomotif dari perkembangan keuangan atau ekonomi syariah di Indonesia. Yang pertama kali bangkit kan sektor keuangan. Jadi kita tumbuh menjadi lokomotif, tapi ke depan kita perlu yakini bahwa kita punya gerbong panjang yang harus kita bawa bersama. Mudah-mudahan itu bisa menjadi hal yang penting. Booming halal industry, strong regulation, massive social fund, dan digital readiness. Ini yang kita miliki. What is missing is the orchestration. Nah, saya kira menjadi tugas kita bersama. Kita tahu kita saling bersaing satu sama lain, tapi kalau industri ini jebol, kita semua kena. Gitu. Jadi oleh karena itu ada bagian yang menjadi domain publik, kita harus berpikir bersama, ada bagian atau domain urusan pribadi masing-masing. Nah, ini asosiasi tugasnya harus jelas. Asosiasi harus mendukung bagaimana kita mengurus yang menjadi domain kita bersama. Urusan masing-masing tentu saja ada urusan NPL, ada urusan likuiditas, ada urusan masing-masing itu punya urusan sendiri-sendiri. Tapi ada domain publik yang menurut saya harus kita pikirkan agar industri ini maju. Sebab kalau tidak maju kita juga nggak pernah akan maju. Jadi ini yang saya kira penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, what is missing is orchestration, the deliberate strategic connection that turn into a powerful self-sustaining whole. Jadi saya kira kesimpulannya mungkin terlalu cepat, tapi saya melihat kita sudah punya, tapi orkestrasi yang menurut saya perlu mungkin ini menjadi bagian dari tugas pemerintah, industri harus punya pikiran juga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sekira-kira ini menjadi pancingan saja untuk kita diskusi dan mudah-mudahan bisa dibawa pulang untuk dipikirkan lebih lanjut. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan.
karena tugasnya menjadi Dewan Pengawas dan memberikan arahan, ya kira-kira arahannya seperti itulah. Ya. Jadi mohon maaf kalau arahannya kurang pas, nanti Pak Dian tentu saja akan memberikan penutup kesimpulan bagaimana kita di industri ini bisa menderive arahan dari otoritas, terutama dalam hal regulasi dan supervisi. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mulai Madi Haddad atas arahan yang telah disampaikan. Very insightful. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak keynote speech yang akan disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, berangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Bapak Dian Edianarai, kami persilahkan. Terima kasih ya MC. Maaf nih Bapak Ibu sekalian, saya tuh bukan tidak tahu dress code Pak. Hari ini orang lain pakai batik, saya pakai jas. Sebenarnya karena hari itu hari Pamulyaman paling hafal betul, ini adalah hari rapat Dewan Komisioner OJK Pak sebetulnya. Tapi karena yang undang Asbisindo apa boleh buat nih Pak, saya harus meninggalkan. Jadi mungkin pertama karena giroh Pak, yang kedua tuh ya tentu kalau saya lihat, saya tuh sekarang by accident aja Pak sebetulnya dibebankan menjadi beberapa tugas tambahan khusus yang terkait dengan perbankan syariah. Yang pertama saya tuh sekarang jadi ketua Komite Pengembangan Keuangan Syariah. Yang kedua itu juga menjadi ketua Komite Syariah LPS Pak, Lembaga Penjaminan Simpanan. Jadi ada dua. Saya kira ini yang yang sehingga saya mungkin hari ini memang kita perlu bertemu. Saya juga alhamdulillah saya sudah dioleh Pak Anggoro dan Pak Mulyaman ini. Jadi sebetulnya tugas saya sudah selesai, tadi Pak Mulyaman sudah menguraikan secara lebih jelas apa yang perlu dilakukan. Saya masih ingat masa lalu nih dengan Pak Mulyaman ini Pak sebetulnya. Pak Mulyaman itu dulu tuh sempat waktu beliau jadi anggota Dewan Gubernur itu menangani SDM Pak ya. SDM walaupun dipegang gubernur tetapi hariannya tuh Pak Mulyaman. Pada saat waktunya saya naik menjadi kepala departemen itu apa sekarang, Direktur Eksekutif, Pak Mulyaman itu menanyakan kepada saya, Pak Dian kalau Pak Dian tuh mau naik kemana? Mau naik ada 3 posisi katakan Pak. Yang pertama ini bisa menjadi kepala perwakilan di Tokyo. Yang kedua itu bisa menjadi pemimpin Bank Indonesia Jawa Barat Banten. Yang ketiga memimpin DBPS Pak, pengawasan perbankan syariah. Saya tuh tanpa lama menjawab, saya bilang saya minta DBPS aja Pak. Biar saya jadi pengawas perbankan syariah aja. Nah sayangnya saya masih diputus tetap ke Tokyo Pak. Walaupun tidak jadi juga karena dibatalkan. Yang kemudian akhirnya sekarang menjadi, waktu itu akhirnya jadinya menjadi kepala perwakilan Bank Indonesia di London. Tetapi by accident juga sebetulnya sebelum itu karena saya di Direktorat Internasional, saya itu juga tetap Pak mau tidak mau Pak tetap saya itu menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan perbankan syariah gitu. Yang di situ salah satunya itu adalah penerbitan global bond, global sukuk pertama itu saya yang megang di Bank Indonesia itu pada waktu itu Pak. Yang kemudian dilaksanakan oleh teman-teman yang dengan Kementerian Keuangan. Dan juga Pak ini ada Pak Mulia Siregar dari sejarah aja. Tempatnya Pak Mulia Siregar yang apa namanya, Bapak kan masih di kepalanya Pak ya, kepala pengawas perbankan syariah pada waktu itu. Beliau itu sempat membawakan Pak draft undang-undang perbankan syariah ke rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ini sejarah ya Pak ya, gak apa-apa ya Pak ya disebut ya. Tapi sayangnya memang gagal Pak pada waktu itu. Sehingga saya itu sebetulnya waktu itu sudah pernah menjadi direktur hukum ya Pak. Akhirnya saya membawakan ulang ke rapat Dewan Gubernur draft undang-undang perbankan syariah itu. Yang alhamdulillah disetujui ya Pak Beliau. Bisa itulah draft pertama keluar mengenai undang-undang perbankan syariah.
Nah saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Mulyaman itu, kalau saya jadi teringat masa lalu itu Pak Mulyaman. Sebetulnya cita-cita kita di masa yang lalu itu memang sebetulnya seperti itu. Kira-kira ada beberapa poin yang tadi ingin saya sampaikan. Tetapi tentu teman-teman sekalian, karena ini silaturahmi, saya harus mengendalikan diri untuk tidak terlalu banyak memberikan kuliah yang terlalu saintifik. Sebelumnya tentu saya harus menyambut Bapak Ibu sekalian dulu. Ketua Badan Pengawas Asbisindo ini dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Bapak Mulyaman D. Haddad beserta jajaran, kemudian tentu Ketua Umum Asbisindo dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Bapak Anggoro Eko Cahyo beserta juga jajaran, kemudian Ketua Dewan Pakar Asbisindo Bapak Kiai Haji Muhammad Hidayat. Ini mana Pak Hidayat tadi ada ya? Oh iya sebelah sana. Saya belum sempat mengunjungi pesantrennya Pak, insya Allah pada waktu dekat. Ada perjanjian kita Pak ini dengan Pak Hidayat ini. Kemudian juga tentu saja Komisaris Utama Bank Syariah Bapak Mahajir Effendi beserta jajaran, dan kemarin kita agak intens sedikit ya Pak ya untuk membahas mengenai kemungkinan Muhammadiyah itu untuk bisa mendirikan bank syariah tersendiri. Betul Pak ya, ada rencana begitu ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak. Kemudian juga tentu Ketua Dewan Pengawas Syariah Bapak Kiai Haji Hasanuddin beserta jajaran dari Syariat Pak Jai ada di sini, Pak Jai Mubarok. Kemudian juga Bapak Ibu anggota pengurus Asbisindo, seluruh pimpinan Badan Bank Umum Syariah dan juga kemudian juga unit usaha syariah. Kemudian Bapak Ibu Deputi Komisioner dan Kepala Departemen Otoritas Jasa Keuangan serta para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa bahwa hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara memang halal bihalal, sebetulnya aslinya adalah halal bihalal Asbisindo yang karena itu tentu sebelum saya menyampaikan sebagian materi dari yang akan saya bacakan hari ini, saya juga mungkin atas nama pribadi dan atas nama tentu sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, mungkin karena tadi Pak Mulyaman saya kira sudah cukup mengupas banyak, sehingga tugas saya sekarang adalah menjawab sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Mulyaman tadi, sebetulnya what have we achieved so far Pak, jadi yang terkait dengan perbankan syariah ini. Memang saya mungkin tidak akan membacakan performance perbankan syariah secara lebih detail, tetapi saya lihat memang kalau soal performance Bapak Ibu sekalian, kalau tidak kita directly membandingkan kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional itu, mungkin kita sebetulnya cukup untuk berbangga diri Pak. Karena sebetulnya bisa dikatakan achievement kita itu cukup luar biasa. Nah ini kita sudah mencapai, mungkin sekarang sudah mencapai total 1.000 triliun itu total aset kita, itu sangat-sangat luar biasa. Saya kira itu yang baru tercapai sebetulnya pada akhir tahun yang lalu. Nah ini sebetulnya dilihat dari hal ini tentu saja sesuatu kinerja yang sangat luar biasa. Kita lihat semua rasio-rasio keuangan, tentu Bapak Ibu sekalian, juga perbankan syariah juga very promising, sangat-sangat menjanjikan sebetulnya perkembangan ke arah yang lebih baik. Nah tentu resiliensi industri perbankan itu, perbankan syariah tentu kalau saya maksudkan di sini adalah tetap terjaga nih di tengah ketidakpastian perekonomian nasional maupun global. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan itu ada beberapa poin utama saja yang sudah kita lakukan sebenarnya di OJK selama ini, yang kalau kita lihat memang mudah-mudahan ini arahnya ke arah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mulyaman tadi. Kita memang dalam beberapa tahun terakhir kita sudah melakukan banyak hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentu roadmap pengembangan perbankan syariah itu sudah bisa kita selesaikan. Dan ini bukan roadmap, sembarang roadmap sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah hasil riset yang dilakukan oleh OJK untuk bagaimana caranya kita untuk melakukan semacam akselerasi pertumbuhan share perbankan syariah ke depannya. Dan ini tentu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat secara lebih detail, karena dengan sengaja kita buat blueprint itu, semuanya itu secara isu apapun yang tadi disampaikan oleh Pak Mulyaman itu sebetulnya sudah ada dicantumkan di dalam
roadmap tersebut. Tadi Pak Mulyaman bicara soal membangun ekosistem dengan halal produk dan lain sebagainya sudah di situ. Pengembangan sistem IT sudah di situ, gitu kan. Kemudian juga upaya-upaya lain yang sudah kita lakukan. Tentu termasuk antara lain tentu saja adalah seperti yang tadi disampaikan Pak Anggoro dan saya sampaikan juga barusan adalah terbentuknya Komite Keuangan Syariah. Nah, ini saya kira merupakan satu hal yang sangat menggembirakan bahwa konsep dasarnya itu sebetulnya disetujui di Undang-Undang P2SK, Pak. Jadi ini KPKS ini berdiri bukan semata-mata inisiatif sebetulnya dari OJK, tetapi juga hasil negosiasi OJK dengan teman-teman di Komisi 11 yang akhirnya menghasilkan pasal yang terkait dengan Komite Pengembangan Keuangan Syariah. What was the reason behind all this, Pak? Sebetulnya alasan utamanya adalah justru seperti tadi yang disampaikan Pak Mulyaman bahwa kita ingin melakukan akselerasi sebetulnya pertumbuhan perbankan syariah ini tidak hanya berkisar dengan sekitar 7% saja. Dan Bapak-Bapak sekalian kalau jujur ya kita mengatakan 77% itu sebetulnya juga sebagian itu adalah hasil konversi perbankan syariah. Hasil konversi Bank Aceh misalnya, hasil konversi Bank NTB dan beberapa itu. Sehingga memang sebagian itu memang masih menghadapi tantangan yang bisa dikatakan belum bisa ada breakthrough gitu. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Mulyaman tadi. Nah, arah kita ke depan Bapak sekalian seperti apa yang disampaikan juga di dalam roadmap adalah bagaimana sebetulnya kita itu lebih melakukan akselerasi antara lain adalah dengan membangun sebetulnya ekosistem. Nah, ekosistem syariah yang memang kondusif gitu. Bagaimana ini caranya untuk bisa mencapai hal seperti ini? Nah, tentu ini adalah persoalan-persoalan yang tidak mudah kita lakukan, tetapi ada beberapa saja yang ingin saya sampaikan karena mungkin waktu kita terbatas pada hari ini. Yang pertama kalau kita lihat Bapak sekalian, konsep yang terkait dengan spin-off itu adalah ada di peraturan OJK kita Pak. POJK, salah satu POJK yang keluarnya itu memerlukan konsultasi dengan Komisi 11 Pak. Dan ini tentu di luar pro, cons pada waktu itu dan lain sebagainya, kita melihat bahwa ternyata memang urgensi kita untuk melakukan untuk melakukan spin-off itu semakin nampak. Apalagi setelah tadi mungkin Pak Mulyaman sudah dengan gamblang sebetulnya menguraikan apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi itu. Tetapi salah satu poinnya dengan case BSI yang sering saya katakan itu bahwa ternyata memang mau tidak mau ya walaupun kita perbankan syariah, bukan perbankan konvensional, size itu does matter. Ukuran itu menentukan segala-galanya. Kalau kita nih perbankan syariah ingin memiliki daya dorong yang kuat, apa istilahnya mungkin juga daya tendang yang kuat gitu kira-kira, itu mau tidak mau Bapak sekalian, bahwa kita memang harus mendirikan bank-bank dengan kapasitas yang besar. Jadi kalau kita lihat alhamdulillahnya adalah walaupun ini mungkin Pak Anggoro tidak terlalu happy gitu, ya Pak mudah-mudahan karena dapat pesaingnya mungkin dalam 1-2 tahun ini mungkin ada 2 atau 3 lagi bank yang akan keluar membentuk bank umum syariah tersendiri. Jadi spin off UUS-nya kemudian melakukan konsolidasi Pak. Sekarang yang sudah berdiri salah satunya adalah Bank Syariah Nasional. Ini yang X dari UUS-nya BTN. Setelah ini akan ada 2 bank swasta lain yang akan lahir ya Pak. Nah dan tentu ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan untuk bagaimana nih mengakselerasi ini. Saya kira confidence terhadap perbankan syariah, terhadap bank syariah secara keseluruhan itu tidak bisa dilepaskan Pak dari size-nya. Jadi mohon maaf nih Pak, karena kebanyakan sebetulnya bank umum syariah itu masih ada dalam kelompok KBMI 1 ya Pak ya. Ini modal dasarnya masih ada 3 sampai 6 gitu kira-kira, 6 triliun. Nah oleh karena ini tentu upaya kita untuk terus melakukan spin off dan sekaligus melakukan konsolidasi akan kita terus lakukan. Ini adalah salah satu cara saya kira yang akan bisa dikatakan mendorong walaupun ini mungkin tidak organik tetapi secara anorganik tetapi ini harus kita lakukan. Untuk bagaimana menimbulkan keyakinan sebetulnya kepada nasabah kita secara keseluruhan, kepada calon nasabah juga tentu saja untuk bagaimana berinteraksi dengan perbankan syariah.
Saya kira memang tidak mudah untuk melakukan keyakinan, tapi memang ini salah satu hal yang harus kita lakukan. Kemudian juga tentu tadi Pak Mulyaman juga sudah mention yang terkait dengan pilar terkait dengan digitalisasi. Nah, digitalisasi ini memang salah satu poin yang tidak bisa tidak, karena saya kira juga kemajuan BSI itu juga tidak bisa lepas ya Pak ya dari adanya Beyond. Nah, Beyond ini saya kira dengan teman-teman semua tentu ini buat teman-teman perbankan syariah lain ini merupakan suatu tantangan tersendiri Pak saya kira, karena memang at the end of the day yang menentukan apakah kita ini akan menjadi besar apa tidak adalah kapasitas IT kita Pak, karena masyarakat kita itu kan tidak mungkin lagi sekarang mundur melakukan hubungan-hubungan perbankan dengan cara-cara tradisional pertemuan fisik. Itu nyaris tidak mungkin. Nah, oleh karena itu siapa yang akan mampu misalnya mendirikan atau membangun suatu sistem seperti ini gitu kan Pak, yang namanya super app seperti yang dilakukan oleh bank konvensional lain, juga yang dilakukan oleh BSI ini. Tentu juga harus membutuhkan modal yang tidak sedikit Bapak sekalian. Itulah sebabnya secara keseluruhan saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan KBMI 1 siap-siap untuk bergeser menjadi KBMI 2 Pak. Karena kemungkinan besar KBMI 1 itu tidak akan kita pertahankan Pak. Jadi ini akan ada pergeseran terusnya, yang 2 naik ke 3, 3 naik ke 4 Pak. Jadi kenapa demikian Bapak sekalian? Karena memang harapan pemerintah nih untuk supaya perbankan termasuk perbankan nasional memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian kita itu sangat besar Pak. Bagaimana caranya kita harus bisa membangun suatu perekonomian dengan growth 8% gitu, dengan sumbangan sistem keuangan yang masih belum terlalu kuat. Nah, ini tentu tantangan yang tidak mudah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa salah satu proposal yang sedang akan dibahas oleh Komisi 11 yang terkait dengan amandemen Undang-Undang P2SK adalah dimasukkannya konsep Universal Bank Pak. Nah, Universal Bank ini maaf ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Bank Universal Pak. Jadi kalau Bank Universal itu sudah bangkrut, jadi saya ini Indonesia bisa tapi ini Bank Universal ini Bapak sekalian, itu tentu harapan kita, karena terus terang aja berdasarkan riset kita tuh hanya segelintir negara saja yang masih mempertahankan, yang masih belum mengaplikasikan yang namanya Universal Bank Pak. It's worth it to try Pak. Tentu saja orang mengatakan kepada saya, waduh padahal ini sistemnya berat, nanti bisa menimbulkan sistemik konsekuensi gitu misalnya dan lain sebagainya. Tapi kenapa orang lain bisa, pertanyaan buat saya itu. Kenapa orang lain bisa melakukan itu dengan regulasi dan pengawasannya? Kenapa malah kita karena ketakutan untuk menerapkan kita tidak pernah mencoba ini? Lagi pula nih Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya bicara dari teman-teman perbankan syariah, sebetulnya perbankan syariah itu lebih dekat ke Universal Bank. Naturally sebetulnya perbankan syariah itu harusnya ya Universal Bank. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya kenapa di blueprint perbankan kita itu, di roadmap perbankan kita itu, perbankan syariah itu disebutkan oleh kita sebetulnya bahwa salah satu poin yang paling penting adalah mendekatkan perbankan syariah ini kepada nature bisnisnya. Ini sekarang itu Pak, saya sering mengatakan perbankan syariah itu jadi seperti bayang-bayang saja. Bayang-bayang jadi bank konvensional, karena memang undang-undangnya pun pada waktu itu dibuat sebetulnya pada basicnya itu masih merefleksikan undang-undang perbankan konvensional. Oleh karena itu salah satu proposal memang kita akan lakukan adalah mengkaji ulang sebetulnya undang-undang perbankan syariah ini. Ini kita mungkin akan melakukan amandemen terhadap undang-undang perbankan syariah ini supaya perbankan syariah itu betul-betul menjadi alternatif. Nah, kalau sekarang itu belum nggak bisa dijadikan alternatif, serba susah. Jadi bahkan Menteri Keuangan sendiri menyindir bahwa perbankan syariah ini mahal gitu kan kalau diperbandingkan dengan perbankan konvensional gitu. Nah, ini tentu persepsi ini kan tidak mungkin timbul seandainya kegiatan usaha perbankan syariah itu sesuai dengan nature-nya Pak. Ya ini kalau secara istilah umumnya kita sebut apakah itu trade base, apa investment base dan lain sebagainya, itu banyak yang bisa dilakukan yang tanpa harus referensi ke bank konvensional. Nah, sehingga dengan demikian Bapak sekalian, orang tidak akan mudah memperbandingkan karena memang sebetulnya bentuk-bentuk kegiatan usahanya itu tidak sama. Nah, ini yang kita akan lihat ke depan, hal-hal seperti itu Bapak sekalian. Jadi memang terbitnya Universal Bank dan kemudian juga mendekatkannya produk-produk syariah kepada
produk-produk yang by nature itu dimiliki perbankan syariah itu adalah salah satu upaya yang kita ingin coba lakukan. Nah tentu tadi juga saya kira Pak Anggoro bagus itu menyinggung kembali kenapa sih kita tuh ada gap literasi dengan inklusi itu kok jauh gitu. Nah kita menyimpulkan Bapak sekalian memang masyarakat kita tuh hebat sekali, bahkan nomor 1 seperti urutannya di dunia kalau urusan literasi. Karena bahkan sekarang itu sarjana-sarjana yang lulusan keuangan syariah, perbankan syariah itu sudah cukup banyak Pak. Jadi kurikulum-kurikulum yang terkait ini juga sudah sangat luar biasa banyak. Tetapi kenapa Pak? Kenapa yang namanya inklusinya itu kemudian tidak terlalu tinggi? Ya perbankan syariah itu Bapak sekalian, mau tidak mau kita mengatakan bahwa jaringan kantornya itu belum sebanding dengan bank konvensional. Jadi walaupun mereka misalnya katakanlah orang ingin bersyariah, belum tentu ada gitu. Belum tentu ada bank konvensional di tempatnya itu. Belum tentu juga ada BPR yang ada di tempatnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini persoalan-persoalan yang cukup menantang. Kami menyimpulkan Bapak sekalian, walaupun sebetulnya bahwa teknologi kita ini IT itu akan sangat menentukan sebetulnya hubungan dengan nasabah, tapi nampaknya perbankan syariah itu human touch itu it's about everything Pak nampaknya Pak. Orang masih melihat bahwa perbankan syariah itu tentu masih sesuatu yang baru, masih sesuatu yang memang perlu dijelaskan lebih lanjut. Nah tadi saya kira gagasan Pak Anggoro tadi bagus Pak untuk menjelaskan critical issue yang terkait dengan perbankan syariah. Mudah-mudahan nggak lama lagi Bapak menjadi influencer Pak. Jadi mungkin jadi jangan-jangan income-nya lebih besar daripada Dirut nanti dari Dirut BSI ya Pak ya. Luar biasa Pak tadi, walaupun tadi masih kelihatan pakai sendal Pak itu sebetulnya Pak. Jadi harusnya itu pakai bukan sendal Pak ya sebetulnya kan. Pakai sepatu atau apa ya Pak ya? Apa Pak? Kalau lihat sepatu yang sering dipakai teman-teman umroh itu lupa saya namanya, tapi kira-kira itu Pak. Tapi saya setuju sekali Pak. Jadi enggak saya just joking Pak, itu saya kira memang bagus Pak pakai sandal jepit gitu. Itu saya kira lebih menunjukkan santai dan lain sebagainya. Tetapi saya kira memang isu adalah sosialisasi yang kemudian juga bagaimana diterapkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah ekosistem ekonomi keuangan dan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah itu masih persis tadi yang dikatakan oleh Pak Mulyaman, masih terfragmentasi. Nah ini yang kondisi ini sebetulnya mencerminkan sesuatu hal sebetulnya, bahwa belum optimalnya sinergi antara lembaga keuangan syariah dengan industri halal dan serta sektor real lainnya. Sinergi itu belum jalan Pak gitu. Bahkan sinergi di antara sesama bank jasa keuangan syariah pun masih belum bagus Pak. Misalnya asuransi syariah itu masih terbelakang, ya Pak ya gitu kira-kira, ya Pak Jai ya, kira-kira begitu. Perbankan itu sangat advance. Ketika asuransi ini, padahal kita ingin asuransi ini maju kan, bagaimana caranya asuransi maju? Kalau perbankan tidak memberikan support, most likely asuransi juga tidak akan maju. Kira-kira itu salah satu kenapa ini dianggap fragmentasi, tadi betul sekali yang dikatakan oleh Pak Mulyaman. Kemudian ada beberapa poin saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sekalian, ini yang terkait dengan isu-isu pokok sebetulnya yang masih dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian yang perlu mungkin kita langsung perbaiki dari waktu ke waktu, yaitu yang tentu yang terkait dengan banyak hal ini sebetulnya kalau saya bacakan satu-satu juga terlalu panjang. Tetapi saya kira ini memang persoalan-persoalan tadi yang terkait dengan pengembangan IT, kemudian struktur pasar dan lain sebagainya itu adalah isu-isu yang nanti mudah-mudahan bisa kita bicarakan bersama. Nah ini saya kira apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Asbisindo ini tentu akan bisa kita sinergikan Pak sebetulnya. Apa tadi saya kira konsep dasar yang sudah disampaikan Pak Mulyaman seperti itu, kemudian arah kita nih, arah regulasi dan pengawasan perbankan ke depan akan seperti apa, ini tentu harus disinergikan sehingga mungkin kita itu akan bisa mencapai cita-cita kita bersama untuk meningkatkan share. Tadi share-nya itu ditetapkan oleh Pak Anggoro itu sekitar 20% ya Pak Anggoro. Berapa tahun ke depan Pak Anggoro?
Berapa? 2026. 2036. Sekitar 10 tahun, Pak. Kita pada waktu itu mempredik 10% saja gitu kira-kira pada sampai dengan 2030 lah kira-kira begitu, Pak. Itu kalau dilakukan secara organik tapi tentu saja. Nah, oleh karena itu Pak, upaya-upaya anorganik dengan spin off dan lain sebagainya itu akan kita terus lakukan, Pak, untuk bagaimana memastikan ke depan bahwa apa yang dicita-citakan oleh kita bersama bahwa memang harusnya perbankan syariah ini bukan semata-mata berperan sebagai alternatif yang share-nya kecil, tetapi betul-betul suatu alternatif yang memang menimbulkan keyakinan masyarakat yang semakin hari semakin kuat lagi. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sebetulnya mungkin kalau waktunya cukup saya mungkin bisa bicara lebih panjang daripada ini. Tetapi memang tadinya saya itu meninggalkan itu satu agenda, Pak, RDK itu. Sekarang saya terpaksa meninggalkan 2 agenda, Pak, RDK itu. Jadi tidak saya hadirin. Tapi apa boleh buat? Sebelum saya nutup, ini Pak ada titipan pantun, Pak. Ini seperti biasa nih, mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Pantunnya begini, Pak. Burung merpati terbang di utara, hinggap sebentar di pohon randu. Bulan Syawal datang penuh makna. OJK dan Asbisindo bersinergi untuk perbankan syariah yang lebih maju. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon tetap di atas stage karena sesaat lagi kita akan berfoto bersama dan kami turut mengundang jajaran pimpinan OJK dan pengurus inti DPP Asbisindo. Mohon berkenan untuk naik ke atas panggung Bapak Deden Firman, Ibu Esti Sasanti, Ibu Ayah Handayani, Bapak Mewan Herarosi, Bapak Rahman Hakim, Bapak Muleman Dehadat, Bapak Anggoro Eko Cahyo, Bapak Muhajir Effendi, Bapak Mulia E. Siregar, Bapak Ki Haji Muhammad Hidayat, Bapak Koko T. Rahmadi, Bapak Alex Sofyanur, Bapak Bob T. Ananta, Bapak Panji P. Jaya Negara, Bapak Halim, Bapak Herbudi Estomo, dan juga Bapak Wahyu Afianto. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk berkenan berfoto bersama dalam acara Halal Bihalal Asbisindo 1447 Hijriah. Kami persilahkan. Baik Bapak dan Ibu, untuk pose foto yang pertama, pose formal terlebih dahulu, mohon izin. Baik, silahkan dirapatkan barisannya, berikan senyuman yang terbaik. Baik, berikan senyum terbaik Bapak dan Ibu. Kita hitung 1, mohon izin, sebentar ditahan dulu. Baik, kita susun agar mendapatkan angle terbaik dan hasil foto yang terbaik Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, selanjutnya adalah pose salam syariah, silakan dada, berikan salam di depan dada, tangan di depan dada, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, mungkin selanjutnya boleh gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah untuk jajaran dari Otoritas Jasa Keuangan dan juga pengurus inti DPP Asbisindo. Kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempat semula.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk menutup rangkaian acara pada hari ini, sejenak marilah kita berdoa agar segala niat dan ikhtiar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan bersama menundukkan kepala kita dan juga menegakkan tangan kita dan berdoa agar Allah memberikan keberkahan untuk acara kita. Doakan dipimpin oleh Ketua Dewan Pakar Asbisindo sekaligus Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia. Kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat, MBA MH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ya man biyadihil izna wal ridhaiyah. Azin lana bi iqamati fa'aliyah. Halal bihalal. Li jam'iyatil masarifil islamiyah al-indonesiyah. Fi hadha sabah. تحت عنوان تعزيز المناجاة الرائدة في المصارف الإسلامية لدعم زيادة الشمول المالي الإسلامي في Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengizinkan dan memberikan keridhaan, izinkanlah kami menyelenggarakan halal bihalal Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia Asbisindo pada hari ini dengan spirit meningkatkan produk unggalan Bank Syariah dalam mendukung peningkatan inklusi dan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Allahumma barik lana fi hazat tawasuli wa ijtimaiyah warham ijtima'ana ijtima'an marhumah وأنحط بالمصارف الإسلامية التي نقودها ونديرها ويسر لنا بلوغ آمالنا وتحقيق أهدافنا وفق ما خططنا واجعل لهذه المصارف الإسلامية منافعا عظيمة تعود على أمة الإسلامية وعلى الشعب إندونيسيا wa daulatiha. Ya Allah, berkahilah dan rahmatilah silaturahim kami ini. Majukanlah sistem keuangan syariah di Indonesia. Dan majukanlah semua institusi yang kami pimpin sebagai amanah-Mu dan kami kelola selama ini. Mudahkanlah kami untuk dapat mencapai harapan dan target sesuai dengan rencana kami. Lahirkanlah manfaat yang besar dari apa yang kami ikhtiarkan. Engkau berikan kemaslahatan dan keberkahan bagi umat Islam, bangsa dan negara Indonesia tercinta. Allahumma sabbit imanana wa taqwana wa sabrana wa azimatana kama a'taitana fi syahri Ramadan. Ya Allah, kokohkanlah keimanan kami, ketakwaan kami, kejamaahan kami, daya juang kami, dan ketabahan kami. Sebagaimana Engkau telah berikan itu kepada kami semua di bulan suci Ramadan. Allahumma akhtim Ramadan lana bil qabul. Waj'al siyamana wasilatan lit-tuhur. Waj'al qiyamana taghfiran lidzunubi tulad duhur. Allahumma sabbit hubbana lil azizil ghafur. Wa sabbit wa attir hubbana li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi ahli sidqi wat tuhur. Ya Allah, Ramadan telah pergi meninggalkan kami. Tutuplah bulan Ramadan itu untuk kami dengan penerimaan-Mu. Jadikanlah ibadah puasa kami
sebagai sarana kesucian diri. Jadikanlah solat malam kami sebagai penghapus dosa dan kekhilafan kami. Teguhkanlah cinta kami kepadamu dengan ketaatan yang sesungguhnya. Kokohkanlah rasa cinta kami kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan kekasih-kekasihnya. Allahumma la taj'alhu akhiratal ahdi min siyamina iyahu, fa in ja'altahu faj'alna marhuman wa la taj'alna mahruman. Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin wa kullu amin wa nahnu bi khairin ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan puasa kami tahun ini sebagai ibadah siam yang terakhir dalam hidup kami. Tapi jika Engkau telah menetapkan yang demikian, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang telah Engkau ampuni dan Engkau rahmati, bukan sebagai orang-orang yang Engkau jauhi dari rahmat dan surga-Mu. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang kembali ke jalan fitri dan pemenang sejati. Sepanjang tahun berada dalam kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa bi baladi Iran wa fi syairi biladil muslimin wa kun lahum nasiran wa mu'inan wa hafizan. Allahumma fazhum bihifzik waknafhum biriayatik warfa anhumuz zulma min balaik wa farrij kurubahum wa nafis humumahum washfih jarhahum warham syuhada'ahum. Allahumma alif baina qulubi qadatil muslimin wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum alal haqqi wal adli wal yaqin wa aslih wulatahum wahdihim subulas salam. Allahumma izzal islam wal muslimin wansuril mazlumin wahzuliz zulma waz zalimin waj'alil aqibata lil muttaqin. Allahumma ansur ummata nabiyyina Muhammad warfa' rayatal haqqi wad din wa aslih ahwalahum wajma' syamlahum. Allahumma faz bilada Indonesia waj'alha baladan aminan mutmainnah wa anzil alaina barakatik wadfa' anha waj'ala wa abhidha minal fitani wa balaik. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin wa alhiqna bil muttaqin ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin di mana saja mereka berada. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di Palestina. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di negeri Iran dan seluruh negeri kaum muslimin. Jadikanlah Engkau sebagai penolong dan pelindung mereka. Lindungilah mereka ya Allah. Angkatlah kezoliman dan musibah dari mereka. Lapangkanlah kesulitan mereka, sembuhkanlah yang terluka, rahmatilah yang menderita, syahidkanlah yang telah meninggal dunia. Satukan hati para pemimpin kaum muslimin dunia, berikan kepada mereka petunjuk dan hidayah-Mu, dan kumpulkan mereka atas kebenaran dan keadilan-Mu. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Tolonglah orang-orang yang tertindas dan terzalimi, dan kalahkanlah kezaliman para pembuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi. Tolonglah umat Nabi Muhammad, tolonglah kaum muslimin dan Islam, tegakkanlah kebenaran dan perbaikan keadaan mereka. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia sebagai negeri yang aman, tentram,
dan penuh perlindungan serta keberkahan. Dan jadikan kami yang berhimpun di Majlis Asbisindo hari ini menjadi hamba-hambamu yang soleh, dan kelak Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat MBA MH atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga Allah SWT mengijabah doa-doa kita. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya dengan nutup acara kami mohon berkenan kepada seluruh tamu undangan untuk dapat berdiri, merapat ke area tengah dan menghadap panggung ataupun layar LED. Kita akan berfoto bersama-sama. Silakan Bapak dan Ibu untuk dapat berdiri dan merapat ke bagian tengah. Untuk para fotografer dan videografer silakan mengambil posisi berada di atas panggung. Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu, kita akan mengabadikan momen kebersamaan kita pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu dapat merapat agar semuanya masuk dalam frame kamera. Silakan Bapak Ibu yang masih di belakang boleh merapat. Yang di kiri dan kanan boleh merapat ke tengah juga. Silakan merapat, yang di belakang boleh sedikit maju ke depan Bapak dan Ibu. Yang bagian belakang mohon izin Bapak Ibu dapat merapat ke depan yang di bagian belakang agar cukup terlihat jelas wajah-wajah ceria pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, berikan senyum terbaiknya. Pose formal terlebih dahulu. Kita hitung 1, 2, 3. Baik, selanjutnya adalah salam syariah. Tangan berada di depan dada. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kita semuanya dan tentunya usai sudah rangkaian acara Halal Bihalal Asbisindo 1447 Hijriah pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara. Saya Lukman Syah mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menikmati coffee break yang telah kami sediakan. Kepada peserta seminar refreshment manajemen resiko J7, kami mohon nantinya tetap berada di area ballroom untuk melanjutkan agenda berikutnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini dalam acara Halal Bihalal Asbisindo 1447 Hijriah yang mengangkat tema peningkatan produk unggulan Bank Syariah dalam mendukung pertumbuhan inklusi keuangan syariah. Tentunya kami juga mengucapkan selamat menikmati coffee break yang telah tersedia. Dan kepada seluruh peserta seminar refreshment manajemen resiko J7, kami mohon tetap berada di area ballroom untuk melanjutkan agenda berikutnya.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita semua memiliki waktu sekitar 10 menit untuk melanjutkan ke sesi berikutnya yaitu refreshment manajemen resiko jenjang 7. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu peserta refreshment mohon dapat dimanfaatkan waktunya dengan baik. Untuk selanjutnya kita akan memasuki agenda berikutnya yaitu refreshment manajemen resiko jenjang ke-7. Kepada Bapak Ibu peserta refreshment kami persilakan untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta refreshment manajemen resiko jenjang 7 untuk dapat segera menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Kita memiliki waktu yang cukup terbatas untuk menikmati cafe break, oleh karena itu semoga dapat dimanfaatkan dengan baik waktunya. Dan sesaat lagi refreshment manajemen resiko jenjang ke-7 akan segera dimulai. Kembali kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta seminar Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang baru hadir untuk men-scan QR absensi yang berada di LED screen. Kembali kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta seminar Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7.
Kami persilakan Bapak Ibu untuk scan QR absensi yang berada di LED screen. Dan berikutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk menempati kursi yang telah disediakan. Karena sesaat lagi rangkaian acara seminar Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7 akan segera dimulai. Terima kasih.